mana ada sukacita, pasti ada senyuman di wajahnya. Boleh sama-sama berikan senyuman dulu, jumpai kanan kiri berdepan belakang, katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Minimal 2-3 orang kiri kanan berdepan belakang dengan senyuman yang paling manis. Sukacita Tuhan tercurah bagi setiap kita. Haleluya, haleluya. Senang bisa jumpa saudara di awal bulan, di bulan yang baru, dan banyak yang udah gajian. Haleluya. Kubur-kubur ikan lele, so gajian le. Praise the Lord. Oh, main TikTok semua ini. Puji Tuhan, dan senang bisa jumpa dengan saudara dan mewakili gereja, mewakili gembala sidang dan keluarga. Saya Pendeta Bangsa sedang mengucapkan Happy Chinese New Year, Sinin Kuala Gong Si Facai. Doa saya tahun yang baru, tahun berkat, tahun kelimpahan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Apalagi saudara anak cari Tuhan, setia cari Tuhan, hidupmu anak cucumu pasti diberkati Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang anak kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Kalau angkat kita juga boleh, Alkitab juga boleh. Yang nggak bawa kitab angkat tangan juga boleh. Sama-sama dengan iman percaya, sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku, dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. 2 Korintus 5 ayat 17 akan jadi pembuka dan mengantar pembahasan kita. Yuk, 2 Korintus pasal yang kelima ayatnya yang ke-17. Yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati Tuhan. Sama-sama kita baca 3. Ya, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah apa? Ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru. Sekali lagi saudara 3. Ya, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, bicara tentang Imlek, saudara, kemarin kita baru merayakan Imlek, saudara. Dan bicara tentang Imlek, ada banyak orang yang masih suka tanya begini, Pak Pendeta, boleh nggak sih orang Kristen merayakan Imlek? Kata saudara saya, karena kita udah Kristen, udah nggak usah lagi merayakan Imlek. Saya mau bilang saudara, apakah boleh? Sangat boleh. Bahkan gereja kita, saudara, minggu ini adalah ibadah minggu spesial Imlek, saudara. Kenapa? Karena dalam Imlek, saudara, ada banyak hal yang luar biasa, ada banyak nilai-nilai yang begitu indah, saudara, yang sesuai dengan firman Tuhan, yang sejalan dengan Alkitab, saudara. Tapi begini saudara, dalam merayakan Imlek sebagai anak Tuhan, saudara dan saya, ada prinsip firman Tuhan yang harus kita pegang. Sama-sama bilang sama saya, prinsip firman Tuhan. Amin. Artinya apa? Sekali lagi saya mau bilang saudara, Imlek adalah hal yang baik. Pastikan apa? Kita tetap pegang firman Tuhan supaya apa? Kebaikan itu berbuah semakin baik bagi setiap kita. Dan itu sama-sama kita akan bahas hari saudara dengan judul prinsip firman Tuhan dalam merayakan Imlek. Doa saya ketika saudara dan saya tahu prinsip ini, saudara pegang teguh prinsip ini, tahun yang baru akan menjadi tahun berkat bagi setiap kita. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. So, apa prinsip firman Tuhan yang harus kita pegang teguh dalam merayakan Imlek? Yang pertama, berkat datangnya dari Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, berkat datangnya dari Tuhan. Amin. Yohanes 1 ayat yang ketiga, sama-sama kita baca. Yohanes pasal yang pertama ayatnya yang ketiga. Yang sudah di sana Yohanes 1 ayat 3 boleh bilang aku diberkati Tuhan. 3. Ya, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang. Bagian awal dikatakan apa? Segala sesuatu dijadikan oleh siapa? Dia. Sama-sama bilang sama saya, dari Tuhan. Amin. Nah, saya percaya semua orang mau diberkati Tuhan. Dan saya mencatat di sini saudara, yang harus kita pahami bicara tentang berkat adalah berkat yang sejati datangnya dari Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, berkat yang sejati. Sama-sama bilang sama saya, datangnya dari Tuhan. Amin. Kenapa? Karena Tuhan adalah sumber dari segalanya. Amsal 10 ayat 22. Amsal pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-22. Sama-sama kita baca. 3. Ya, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak dapat apa? Sekali lagi saudara, bagian awal dikatakan apa? Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Berkat itu datangnya dari Tuhan. Artinya begini saudara, balik lagi dalam perayaan Imlek saudara, sangat identik dengan setiap orang mau diberkati. Anak-anak Tuhan, setiap kita, siapapun kita, saya percaya kita punya kerinduan yang sama. Untuk apa? Memiliki hidup yang diberkati Tuhan. Tapi yang harus kita pegang teguh prinsip firman Tuhan adalah apa? Berkat kita datangnya dari Tuhan. Artinya apa? Pastikan ini yang kita pegang teguh. Jangan sampai kita berpikir, oh Pak Pendeta, sepertinya tahun yang berat buat saya, sepertinya tahun yang saya akan susah Pak Pendeta, sepertinya tahun ini Pak Pendeta saya nggak diberkati. Kenapa? Karena Pak Pendeta tahun ini Pak Pendeta katanya adalah tahun ular kayu Pak Pendeta.
Ya Pak Pendeta, ya peruntungan saya kurang bagus Pak Pendeta, karena saya CEO ini Pak Pendeta, karena saya CEO itu Pak Pendeta. Saya mau bilang sekali lagi saudara, kita boleh tahu CEO kita apa, tetapi kalau soal berkat, soal bicara tentang kehidupan kita, bahkan nasib kita, pastikan kita pegang teguh semuanya ditentukan oleh Tuhan, katakan amin. Semuanya berasal dari Tuhan, katakan amin. Jangan lagi bilang, oh Pak Pendeta kayaknya tahun ini saudara, Pak Pendeta saya nggak akan baik-baik saja. Saya mau bilang saudara hati-hati. Kenapa? Karena ini bicara tentang iman saudara. Apa yang kita percayai saudara, itu akan jadi bagian setiap kita. Kata Ayub apa saudara? Yang kutakutkan itulah yang menimpa aku saudara. Kalau saudara percaya dengan modal saudara ramalan-ramalan karena saudara CEO ini, CEO itu saudara, kemudian saudara tahun ini akan diberkati katanya. Saya mau bilang saudara, iblis bisa memanfaatkan itu dan membuat sepanjang tahunmu tidak diberkati saudara. Saya mau bilang berkat kita datangnya dari Tuhan, katakan amin. Mohon maaf saya harus tegas dalam hal ini saudara. Tadi memang ketika saya khotbah ini saudara, suami istri langsung keluar, nggak terima. Karena saya bahas tentang CEO, tapi sekarang saya mau bilang saudara, kita boleh tahu CEO kita apa. Tetapi kalau soal berkat itu datangnya dari Tuhan. Amin. Apapun CEO kita masuk tahun yang baru, tahun apapun, ada berkat yang Tuhan siapkan, katakan amin. Tuhan kita nggak pilih kasih saudara. Amin. Anak Tuhan harus dimani sungguh. Karena saya punya kerinduan, tahun ini tahun berkat buat setiap jemaat Tuhan. Orang dunia boleh bilang, oh masuk tahun yang baru, tahun yang sulit, tahun resesi. Saya mau bilang saudara, berkat kita datangnya dari kerajaan sorga. Sorga nggak pernah resesi. Dunia boleh resesi, anak Tuhan tetap resepsi. Yang setuju boleh pegang tepuk tangannya Pak. Yang jomblo-jomblo sensitif soal resepsi. Karena mantan sudah kepelaminan, mereka masih dalam penantian. Umur-umur ikan lele. Mau bilang sekali lagi saudara, apapun tahun yang kita diberkati, amin. Kalau saudara pelajari kata berkat atau kata hoki, saudara, sedikit saya bangga saudara. Kata berkat atau kata hoki itu berasal dari yang namanya huruf Mandarin Hansi atau aksara Han. Nah ini sudah ada, memang sudah sangat lama sekali saudara, dari 3000 tahun yang lalu lebih sudah ada, dan menjadi awal mula huruf kanji di Jepang dan Hanja di Korea. Jadi kalau bahasa Korea, bahasa Jepang ketemu bahasa Mandarin, mereka hormat kakak pertama, karena itu sumbernya saudara. Nah Hansi itu berasal dari mana? Dari simbol bentuk asli atau piktograf saudara, dari gambar asli kemudian diserap menjadi bentuk tulisan saudara. Dan tulisan berkat atau hoki ini saudara terdiri dari yaitu sen atau Allah saudara, kemudian satu, kemudian di bawahnya mulut artinya satu manusia, kemudian bicara tentang kebun. Ada seorang hamba Tuhan mengartikan ini saudara sebagai Adam dan Allah di Taman Eden saudara, di mana Taman Eden gambaran berkat Tuhan saudara. Tapi yang paling penting adalah apa saudara? Ada unsur Tuhan di sana. Menyatakan apa? Bicara tentang berkat. Berkat itu datangnya dari Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, yang saya percaya, yang saya imani, berkat datangnya dari Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, sepanjang tahun akan menjadi tahun diberkati. Tepuk tangannya Pak, haleluya buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua, apa prinsip firman Tuhan harus kita pegang dalam rangka ini? Yang kedua, tempatkan berkat di posisi yang tepat. Sama-sama bilang sama saya, berkat di posisi yang tepat. Matius 6 ayat 33. Matius 6 ayatnya yang ke-33. Sama-sama kita baca saudara. 3, iya. Tetapi sekali lagi saudara, 3, iya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada. Bicara tentang tahun baru Imlek sangat erat kaitannya dengan apa? Kekayaan secara materi. Ucapan dalam Imlek salah satu yang terkenal, Gong Si Pacai, bukan selamat tahun baru, tetapi artinya semoga kaya raya. Haleluya. Dan saya mau bilang sekali lagi saudara, orang Kristen jangan anti kekayaan saudara. Ada banyak orang Kristen zaman sekarang saudara punya pemahaman yang salah bahwa orang Kristen gak boleh kaya, orang Kristen harus menderita. Lagu andalan mereka, menderita dalam dunia. Saya mau bilang saudara, kalaupun Tuhan izinkan penderitaan, semuanya untuk mendatangkan kebaikan, katakan amin. Dan saya mau bilang saudara, kekayaan dan materi adalah bagian dari berkat Tuhan. Saya bukan penganut teologi kemakmuran, tapi kalau saudara cek firman Tuhan, orang-orang yang diberkati dalam Alkitab, salah satu bentuk berkat yang mereka terima juga bicara tentang berkat secara materi atau kekayaan. Jadi orang Kristen jangan anti berkat materi, karena itu adalah bagian dari berkat Tuhan. Tetapi yang penting adalah begini saudara, tempatkan berkat itu di
di tempat yang tepat, yaitu apa? Di tangan kita, bukan di hati kita, saudara. Amin. Karena saya mau bilang, saudara, hati kita hanya untuk Tuhan saja. Katakan amin. Ada banyak orang, dia salah menempatkan berkat, yaitu apa? Menjadi hal yang paling penting, yang pertama dan yang terutama dalam kehidupannya. Sehingga apa, saudara? Jadi masuk ke dalam hatinya. Dan inilah yang menjadi akar segala kejahatan, yaitu cinta akan uang. Kenapa? Karena uang sudah masuk dan merasuki hatinya, saudara. Ada banyak orang gak terima ini. Gak bisa pakai cara. Justru kalau gak ada uang, akar segala kejahatan. Iya, bisa jadi. Tapi yang penting adalah begitu, saudara, adalah jangan sampai uang itu menjadi yang paling utama dalam kehidupan kita. Ada banyak orang tinggalkan Tuhan karena uang sudah menjadi yang paling utama dalam hidupnya. Ada banyak orang, mohon maaf, sampai jahat sama istri gara-gara uang, karena uang sudah menjadi yang paling utama dalam hidupnya. Ada orang sampai jahat sama suami, dia rancangkan kejahatan untuk suaminya karena uang sudah menjadi yang pertama, yang paling utama dalam hidupnya. Ada orang tua jual anak, kenapa? Karena uang sudah menjadi yang pertama dan yang paling utama dalam hidupnya. Saya mau bilang hati-hati, saudara, harus Tuhan yang pertama dan yang paling utama dalam hidupnya. Karena saya suka satu kalimat itu, gembala bilang begini, saudara, uang adalah hamba yang baik, tetapi Tuhan yang jahat, saudara. Kalau uang, materi, kekayaan adalah hamba kita, di tangan kita, saudara, itu bisa kita kerjakan, kita gunakan untuk hal kebaikan, saudara. Tetapi kalau itu yang sudah menguasai kita, menjadi tuan atas kita, dia tuan yang jahat, yang bisa mendirect orang lakukan kejahatan, saudara. Jadi pastikan tempatkan berkat, harta, kekayaan hanya di tangan kita, jangan sampai masuk dalam hati kita. Amin, saudara. Kabar baiknya, kalau Tuhan yang ada di hati kita, kalau Tuhan yang pertama dan yang paling utama dalam hati kita, firman Tuhan berkata, segalanya pasti ditambahkan bagi setiap kita. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, Tuhan yang pertama, Tuhan yang utama, semuanya pasti ditambahkan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang selanjutnya, saudara, yang selanjutnya, apa prinsip firman Tuhan harus kita pegang dalam rangka ini? Yang ketiga adalah menjadi saluran berkat dalam ketulusan. Sama-sama bilang, sama saya menjadi saluran berkat. Amin. Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Kejadian pasal yang ke-12 ayat 1 sampai 3. Sama-sama kita baca. 3, ya. Tetapi pantasan beda. Masih ayat sebelumnya tadi muncul di sini. Berfirmanlah Tuhan kepada, pergilah dari negerimu dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ayat yang kedua, aku akan apa? Dan sama-sama bilang, sama saya diberkati Tuhan. Sama-sama bilang, sama saya Abraham diberkati Tuhan. Serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan apa? Sama-sama bilang, sama saya menjadi saluran berkat. Ayat yang ketiga, aku akan apa? Memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Saya mau bilang, saudara, kita diberkati. Dalam Imlek ada satu nilai yang luar biasa ditanamkan, adalah apa? Bagi-bagi angpau. Ini sangat alkitabiah. Kenapa? Karena orang Kristen punya prinsip firman Tuhan, kita diberkati untuk jadi saluran berkat. Katakan amin. Saya mau bilang, saudara, saya selalu bilang, setiap berkat yang kita terima, ada berkat orang lain yang Tuhan titipkan di dalamnya, saudara. Jadi pastikan apa? Ketika kita diberkati, sama seperti Yusuf, dia langsung pikir, apa yang harus aku lakukan untuk menjadi berkatlah, untuk menolong, untuk kelanjutan kehidupan lah. Allah menempatkan aku di posisi ini, saudara. Inilah harusnya orang Kristen. Ada banyak orang Kristen ketika diberkati, pikirannya dia, oh, foya-foya, misi-misi foya-foya, ubur-ubur ikan lele, foya-foya deh. Saya mau bilang, saudara, kalau kita diberkati, nikmati, boleh, tapi jangan lupa untuk cari saluran berkah. Amin. Karena kenapa? Sekali lagi, saudara, ketika kita diberkati, Tuhan memang sengaja berkati kita lebih supaya kita jadi saluran berkah, supaya kita menolong banyak orang, supaya melalui berkat yang kita terima, nama Tuhan dipermuliakan. Katakan amin. Jangan pelit-pelit, karena orang pelit nggak diberkati Tuhan. Betul adikku? Betul katanya. Ada banyak orang Kristen cuma mau diberkati, tapi kalau memberkati susahnya minta ampun. Mohon maaf ya, paling banyak pelakunya ibu bukan di sini, di cabang yang lain. Mohon maaf ya,
Kalau banyak ibu-ibu ketika berkat turun dari suaminya, ini mah bulan ini, masuknya gampang, keluarnya pakai tenaga dalam, saudara. Betul. Setiap suaminya, mau beli ini, Pak, hemat Pak. Mau beli ini, Pak, hemat Pak. Tapi dikit-dikit di rumahnya, paket. Suaminya cuma ngeliat dong. Istrinya seperti orang tak berdosa membawa paket yang begitu banyak. Ku menangis, jangan ketawa, ku bertobat, ku. Gak apa-apa paket, tapi pastikan dari 10 paket setidaknya ada 1 paket buat suami. Suami itu kalau begitu aja nanti udah senang mereka. Walaupun apa isinya mah? Kaos dalam. Gak apa-apa. Saya mau bilang sekali lagi, saudara, jangan pelit-pelit. Amin. Kita diberkati, kalau kita jadi selalu berkati, kita pasti diberkati Tuhan. Amin. Saya banyak melihat saudara, banyak orang ketika hidupnya dia selalu berkati, hidupnya diberkati Tuhan. Saya bukan orang kaya, tapi ketika saya diberkati, saya selalu orang berkat. Saya melihat berkat Tuhan nggak pernah berkesudahan, saudara. Selalu ada aja berkat Tuhan. Tuhan bisa kirimkan dari mana saja, saudara. Bahkan dari hal-hal yang nggak terduga, saudara. Bahkan ada saat-saat di mana saudara saya sampai begitu, sampai terharu saudara. Satu ketika saudara, ya ada saya lagi kemarin udah renovasi rumah saudara. Kemudian saya namanya rumah saudara isinya lumayan saudara, betul ya. Namanya rumah isinya lumayan saudara. Saya juga baru tahu saudara. Ini itu Pak, bahannya itu Pak. Oh kalau ini gampang Pak, raja mah habis pada udara Yesus. Ternyata macam-macam saudara, lapisannya segala macam. Oh Tuhan Yesus. Pokoknya kalau saya sama istri ngobrol sama orang interior, yang ini, dan dia bagian mendesain, saya bagian itu. Jadi kalau istri tanya, gimana ini menurut kamu gimana? Jangan tanya saya. Biar kamu aja, biar ambil hitung. Iya, oh Tuhan Yesus. Oh ini kitchen set begitu. Pasti prakodara Yesus. Oh Tuhan. Saya sudah hitung berapa puluh kali khotbah. Oh Tuhan Yesus. Terus tiba-tiba saudara ada satu kondisi di mana saudara saya diundang di sebuah jemaat undang saya untuk doain usahanya saudara. Ternyata udah 4 kali mengundang saudara, tapi karena memang kemarin lagi padatnya luar biasa, jadi ternyata tim saya ngatur, dia nggak kasih laporan sama saya. Dia ngatur memang susah banget, dia bilang dulu padat banget. Nah akhirnya ternyata begini saudara, ketika saya sampai saya doain, keluarga ini bilang sama saya, Pak, jujur Pak, kami dikasih mimpi sama Tuhan, Bapak datang ke rumah kami bersama istri, terus istri Bapak jualan kue katanya, terus bagi-bagi kue katanya. Dan ya mereka dalam mimpi itu si Bapak ini digerakkan untuk apa, memberkati seluruh berkat, tapi mereka bingung mau memberkati apa. Kemudian mereka lihat story saya lagi bangun renovasi rumah katanya saudara. Singkat cerita, oh kita mau memberkati Pak Pendeta. Singkat cerita saudara, undang pertama nggak bisa, undang kedua nggak bisa, undang ketiga nggak bisa. Akhirnya undang keempat, udah yang keempat kalau memang berkatnya Pak Marsial akan datang, kalau tidak ya sudah. Akhirnya singkat cerita saudara, acara Kapolri berubah saudara tanggal, akhirnya jadi bisa saudara. Akhirnya saya datang, akhirnya Bapak ini cerita dan keluarga ini cerita saudara. Akhirnya mereka bilang, Pak, izinkan kami memberkati. Saya bilang, sudah Bapak nggak usah. Jangan, ini dari Tuhan yang suruh. Kalau kami langgar, kalau kami nggak lakukan, nanti kami yang nggak diberkati. Saya berusaha untuk menahan, tapi dalam kamar mandi ketika saya ingin ke toilet, Tuhan taruh yang saya, jangan halangi mereka untuk memberkati. Karena itu salahnya mereka untuk diberkati. Betul, akhirnya saya bilang, ya, sesuai. Jadi ternyata mereka bisnisnya saudara, usahanya bikin interior desain gitu saudara. Akhirnya mereka, Pak, izinkan kami. Akhirnya puji Tuhan saudara, ada berkat yang diterima dengan cara yang tak terduga. Saya menabur di tempat lain, Tuhan kirimkan orang yang menabur dengan cara yang di luar dari bayangan saya. Saya mau bilang saudara, kalau hidup kita diberkati jadi seorang berkat, Tuhan gak pernah berhutang, Tuhan pasti berkati 4 kali ganda. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, kita diberkati untuk jadi saluran berkat. Bilang sampai ngomong jangan beli. Bilang sampai ngomong lu juga jangan ngomong doang. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang terakhir saudara, yang keempat,
apa prinsip firman Tuhan harus kita pegang dalam merayakan Imlek? Yang keempat adalah menyayangi dan menghormati orang tua dengan cara yang benar. Sama-sama bilang, sama saya menyayangi. Sama saya bilang, sama saya menghormati orang tua dengan cara yang benar. Amin. Salah satu nilai yang indah dalam Imlek adalah menghormati orang tua. Dan ini sangat sejalan dengan firman Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan setiap kita betapa pentingnya menyayangi dan menghormati orang tua. Kita buka Keluaran 20 ayat 12. Keluaran pasal yang ke-20 ayatnya yang ke-12. Sama-sama kita baca, saudara. 3, ya, hormatilah. Bagian awal dikatakan apa? Hormatilah ayahmu dan. Kata hormati di sini, saudara, bahasa aslinya adalah kabar. Ini memuliakan atau permuliakanlah, saudara. Ini sejalan dengan Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Sama-sama kita baca. 3, ya. Hai, taatilah orang tuamu dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Ayat yang kedua, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah apa? Sama-sama bilang, sama saya, perintah. Kalau anjuran bisa kita lakukan, bisa tidak. Tapi kalau perintah, ini wajib hukumnya, saudara. Dan dia katakan apa? Ini sebuah perintah yang penting. Artinya apa? Harus kita lakukan. Ayat yang ketiga, supaya dan panjang umur. Saya mau bilang, saudara, bicara tentang menghormati orang tua, menghargai orang tua, menyayangi orang tua, ini adalah hal yang sangat penting. Kenapa? Karena ini akan sangat menentukan bagaimana kehidupan kita, saudara. Ada banyak orang gak diberkati, kenapa? Karena gak menghormati orang tua. Ada banyak anak-anak, maaf ya, kerja gagal, bisnis gagal, gara-gara apa, saudara? Gak menghormati orang tua. Saya mau bilang, saudara, berkat anak salah satunya ditentukan oleh doa orang tua, saudara. Saya boleh hari sampai hari diberkati sampai hari ini, gak lepas dari doa orang tua saya setiap hari buat saya, saudara. Jadi saya mau bilang buat saudara yang masih punya orang tua, hargailah, hormatilah orang tua. Saya suka satu kalimat bilang begini, saudara. Kalau kau mau berkat raja, perlakukanlah orang tuamu seperti raja, saudara. Dan dikatakan apa? Konsekuensinya yang ketiga adalah bahagia dan panjang. Kalau kau mau hidup bahagia di bumi, panjang umur di bumi, hormati orang tua, hormati ayah dan ibu. Ada banyak anak zaman sekarang, maaf ya, alasannya zaman udah maju, Pak. Udah beda, orang tua sudah ketinggalan zaman. Akhirnya orang tua ngomong dikit baru, anakku apa? Ada Yesus. Kalau sama pacar aja, halo, iya sayang. Sama orang tua, jangan tahu anak udah bertobat. Saya mau bilang, saudara, mumpung masih ada kesempatan, kan ada saat di mana Tuhan akan memanggil setiap kita. Jadi kalau sudah kesempatan, hormati sayang. Jangan orang tua udah nggak ada baru, mamanya masih hidup, pelitnya bukan main. Mama, kau mau memberikan yang terbaik buat mama. Di petinya yang dari emas, dalam peti ada tas segala macam, merek H dari Hermes sampai yang H5 ada di sana. Kalau makan baju yang paling mahal. Waktu mamanya masih hidup aja, baju compang camping, daster udah robek-robek, dari sarung terigu lagi sebuah sehari. Mama, aku rindu mendengar suara mama. Pas mamanya masih hidup, tiap mamanya ngomong, cerewet banget, cerewet banget. Mamanya nelpon, nggak pernah angkat. 72 kali diskon nggak diangkat. 72 kali diskon nggak diangkat. Mama boleh lah. Saya bilang sama istri saya, kita diberkati, utamakan orang tua kita. Soal kebahagiaan kita masih bisa ditunda, kita waktunya masih panjang. Tapi orang tua kita nggak tahu apa Tuhan panggil. Setiap ada berkat,
Saya mau bilang sampai hari ini ada aja berkat Tuhan. Jadi sekali lagi selama masih ada kesempatan, jangan sampai udah nggak ada kesempatan baru mau membahagiakan orang tua. Jadi pulang dari tempat ini orang tua mau datang ke gereja, hormati mereka langsung. Enggak gitu. Lakukan yang terbaik. Amin. Ketika itu kau lakukan, lanjut umurmu diberkati Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama anak kirimu, hormati orang tuamu, hargai orang tuamu, hidupmu pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Ini berkata malam pegang tanganmu. Tepuk tangan sorak-sorak yang paling meriah. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih. Saudara, terima kasih Yesus. Terima kasih. Kami beri syukur. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih. Sama-sama sama-sama yang paling meriah. Mari sama-sama doa di hadapan Tuhan. Firman Tuhan akan setiap kita prinsip merayakan tahun yang baru yang sesuai dengan firman Tuhan yang akan membawa kita pada berkat Tuhan. Yang pertama, sadarilah bahwa berkat datangnya dari Tuhan. Utamakan Tuhan, carilah dulu kerajaan Allah, maka semuanya pasti ditambahkan bagi setiap kita. Yang kedua, tempatkanlah berkat di posisi yang tepat. Ketika kita diberkati, jangan sampai berkat itu menjadi yang paling utama dalam kehidupan setiap kita. Biarkan berkat tetap di tangan kita, bukan di hati kita. Yang ketiga, ketika kita diberkati, jadilah saluran berkat. Tuhan gak pernah berubah. Tuhan pasti balaskan lipat kali ganda. Dan yang terakhir, sayangilah, hormatilah orang tua. Ini kunci berkat yang firman Tuhan ajarkan. Selagi masih ada kesempatan, lakukan yang terbaik, maka lanjut umurmu di tanah yang dijanjikan Tuhan. Berkat, kebahagiaan akan jadi bagian dalam hidupmu. Mari sejenak pribadi lepas pribadi. Mari berdoa buat orang tuamu. Tuhan kasih panjang umur, Tuhan kasih kekuatan, kasih kesehatan, agar melihat anak cucu menantunya diberkati Tuhan. Hamba berdoa, semua yang hadir diberkati Tuhan. Setiap keluarga yang hadir diberkati Tuhan. Sejenak mari berdoa buat setiap kita, buat keluarga, buat orang tuamu, buat anak-anakmu. Tuhan.
keluarga tempat apa doa. Tidak satupun yang lalu dengan sia-sia. Jangan alam sutra semuanya diberkati Tuhan. Saya percaya Tuhan, berkat pemulihan Tuhan tidak pernah terlambat, tapi pasti tetap tepat pada waktunya dalam hidup kami. Anak cucu kami diberkati sehat sempurna. Tempatnya diberkati Tuhan. Korto tempatnya diberkati. Ucapan Tuhan, Parto Bulan keluarga besar Tuhan berkati. Rekan-rekan yang lain semuanya juga diberkati Tuhan. Gereja kami terutama kembali sini yang sangat kami kasihi. Udara yang berada di masjid Jumat, ekstra kuasa ekstra nusa terus diberkati Tuhan. Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia diberkati, dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekali lagi berdoa, setiap keluarga besar, setiap pribadi tempat ini semuanya diberkati Tuhan. Kasih Tuhan Yesus dibolehkan bersama keluarga besar juga Tuhan berkati. Setiap jemaat diberkati Tuhan. Dan akhirnya kami akan menerima berkat dari surga. Mari sama-sama dengan hati mengangkat kedua tanganmu dengan imanmu, pandang wajah Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati hidupmu, Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati kesehatanmu, Tuhan memberkati anak cucumu sepanjang tahun dan seterusnya. Adalah tahun berkat, tahun pemulihan, tahun mujizat, dan kiranya kasih anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus nyata kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang sudah diberkati dengan suka kita sama-sama kita katakan amin. Teman-teman yang boleh beri